Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang dipilih untuk bisa hadir di tempat yang mulia, ya, melakukan sebuah amalan yang mulia, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa bahwa kita hari ini sudah mulai memasuki tahun baru dari Hijriah, ya, 1444. Artinya sudah 15 abad lamanya umat Islam, ya, eksis di dalam dunia, ya, atau lebih dari itu. Maka kita sudah berada di dalam bulan Muharram juga, artinya di bulan yang pertama, yang ini termasuk dari bulan-bulan haram, ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara itu ada 4 bulan haram, ya, salasa mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ya, kemudian ada bulan Rajab. Maka ini termasuk dari bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala kemudian hadirkan bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Maka banyak di antara fadilah dan juga banyak di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang kemudian kita itu dianjurkan untuk banyak melakukannya di bulan ini. Di antaranya itu adalah berpuasa. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan afdhalus siyami ba'da siyami Ramadan syahrullahil muharram, ya, puasa yang lebih utama bagi kita setelah kita berpuasa Ramadan, yaitu kita berpuasa di bulan Muharram. Karena kemudian di bulan Muharram itu ada namanya puasa Asyura, ya, yang kemudian menjadikan Nabi SAW itu, ya, berpuasa pada hari itu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk kemudian berpuasa pada satu hari sebelumnya, yaitu puasa hari Tasu'ah, yang diminta untuk agar kemudian tidak menyamai orang-orang Yahudi atau menyelisihi dari orang-orang Yahudi, ya. Maka jangan sampai kita melewatkan dari hari-hari yang mulia itu, yang kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, yang itu berarti bertepatan dengan hari Ahad, ya, hari Ahad dan Senin, ya. Taib, ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimah, yang berkaitan dengan biografi kenapa Imam Ibnu Katsir menulis, ya, latar belakang dari beliau, kenapa kemudian beliau menulis tentang tafsir Ibnu Katsir. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai satu pembahasan kita, ya, sebelum kita membahas tentang ayat demi ayat atau bahkan surat demi surat di dalam Al-Qur'an, ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dari sebuah kalimat, ya, yang itu bukan ayat dan itu juga bukan surat di dalam Al-Qur'an, akan tetapi senantiasa dibahas oleh para ulama di berbagai kitab-kitab tafsir mereka, ya. Di awal-awal kitab tafsir mereka sebelum mereka membahas tentang surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kalimat itu adalah kalimat al-isti'adzah, ya, kalimat isti'adzah, kalimat ta'awud, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ini ditulis tafsirnya oleh para mufassir, ya, di awal-awal kitab tafsir mereka, dan itu hampir sebagian atau banyak kita mendapati itu sebagian besarnya itu di kitab-kitab tafsir induk. Biasanya ada tafsir At-Tabari,
Itu dijelaskan juga oleh beliau. Tafsir Al-Jami' Al-Hakamil Quran punya Imam Al-Qurtubi. Juga tafsir Ma'alimut Tanzil punya Imam Al-Baghawi juga sama. Dan banyak beberapa dari kitab-kitab tafsir kontemporer ya, sebagian itu juga membahas tentang kalimat isti'adah. Ya, kenapa kita itu dianjurkan untuk membaca isti'adah dulu sebelum baca Al-Quran? Ya. Nanti kita juga mendapati kenapa isti'adah ini juga disyariatkan. Ini jangan asal kita baca, Pak. Ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kenapa kemudian kita itu diperintahkan, dianjurkan untuk membaca isti'adah, berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan sesuatu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, maka ista'idz billah. Berlindunglah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, yang berarti memerintahkan kita juga umatnya untuk membaca isti'adah, untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Qur'an. Maka pembahasan tentang ta'awud ini kita dahulukan sebelum kita membahas surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an, yang itu juga dimulai dengan surat Al-Fatihah, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan nanti memiliki banyak sigoh atau ada banyak kalimat lain, ya, ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, ya, atau dan semisalnya. Itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang kita dimudahkan untuk membacanya bahwa kalimat ta'awud ini, ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk membacanya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik kehidupan di dunianya. Jadi kalau ciri orang kehidupan baik di dunianya itu, salah satu cirinya itu Allah mudahkan untuk sering baca ta'awud ini, Pak. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan kita di dunia baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan atau dari apapun, ya. Sehingga ketika kita mau memulai sesuatu, kita berlindung kepada Allah. Ketika kita takut terhadap sesuatu, kita juga berlindung kepada Allah. Ketika kita khawatir, kita berlindung kepada Allah. Bahkan ketika emosi kita sedang naik, kita sedang marah, kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mampu mengucapkan kalimat ta'awud itu merupakan ciri dari orang yang dikehendaki baik kehidupan di dunianya, ya. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan kita itu baik. Dan kalau kita membuka Al-Qur'an, maka kita akan mendapati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, sebagai kekasih. Itu adalah orang-orang yang lisannya itu dengan sangat mudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala itu berkisah, menuturkan kisah dengan sangat rinci dan sangat lengkap tentang kisah Nabi Yusuf. Misalnya ketika Nabi Yusuf itu berada di rumah Al-Aziz, ya, salah satu pembesar dan bangsawan yang ada di Mesir pada saat itu. Ya, kalau antum ingat tentang pembahasan kita tentang Fir'aun, ya, ada seorang ilmuwan besar dari Perancis yang bernama Maurice Bucaille. Ya, beliau kemudian di salah satu bukunya itu menulis sebuah penelitian bukan hanya Fir'aun tapi tentang Al-Quran. Kenapa di Al-Quran itu selalu konsisten ketika berbicara tentang raja-raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf dengan raja-raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Makanya kita mengenal bahwa Fir'aun itu bukan seorang nama, tapi dia sebagai seorang gelar. Dan itu hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Fir'aun, yang itu menjadikan Fir'aun itu sebagai sebuah lambang yang akan terus berulang setiap zaman, ya. Dia akan terus berulang setiap zamannya, akan selalu ada Fir'aunnya. Tapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut kata raja di dalam zaman Nabi Yusuf. Itu bukan disebutnya dengan Fir'aun, tapi disebutnya dengan Malik.
ya. Dan ini disampaikan oleh Maurice Bucaille bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang raja di zaman Nabi Yusuf dengan kalimat Malik, kenapa enggak disebut juga dengan kalimat Firaun? Ya, disampaikan bahwa Firaun itu merupakan sebuah kalimat yang hanya disematkan kepada orang yang asli keturunan Mesir. Jadi orang yang asli Mesir kemudian dia menjabat jadi seorang pemimpin, itu baru dikatakan sebagai seorang Firaun. Ya, kemudian pemimpinnya zalim. Dan itu